Kabupaten Serang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Banten memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah ruah. Kabupaten yang berusia ratusan tahun ini mengalami berbagai perkembangan kompleksitas permasalahan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya. Tak terkecuali di Serang Utara, Cirwas, Pontang, Tirtaya, Satanara, Carenang, dan Lebakwangi yang juga menjadi bagian dari Kabupaten Serang, Banten. Serang Utara dalam banyak hal mengalami keterlambatan pembangunan dan sentuhan progresif dari pemerintah Kabupaten Serang, Banten. Pada sektor pendidikan saja, terdapat 25 sekolah dasar, SMP, dan SMA yang tercatat mengalami kerusakan gedung cukup parah. Data ini disampaikan oleh Media Radar Banten tanggal 20 Mei tahun 2016 yang bersumber dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Banten. Secara keseluruhan, ada sekitar 600 lebih sekolah dasar di Kabupaten Serang, Banten yang mengalami kerusakan gedung cukup parah. Pemerintah Kabupaten Serang menganggarkan untuk perbaikan gedung sekolah dengan nominal dana sebesar 96,6 miliar rupiah. Dana sebesar itu dinilai oleh Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang bidang pendidikan tidak cukup untuk membangun gedung baru di sekolah-sekolah di Kabupaten Serang, Banten, termasuk di dalamnya Serang Utara. Serang Utara semakin pelik dengan serangkaian permasalahannya. Baru-baru ini saja, penambangan pasir laut di Teluk Lontar kembali bergejolak dengan desakan dari berbagai pihak. Masyarakat di Teluk Lontar menolak karena penambangan pasir laut di Teluk Lontar dinilai mengganggu ekosistem dan merusak tatanan hidup lingkungan sosial. Lalu, ditambah dengan persoalan infrastruktur yang dinilai lambat dalam pembangunannya. Selain itu, Serang Utara dalam konteks kehidupan peradaban dan kebudayaan di tengah masyarakat maju dan modern mengalami degradasi atau penurunan nilai-nilai moral, tenggang rasa, persatuan, rasa saling menghargai, menghormati, bergotong royong, dan pada akhirnya berujung pada menurunnya rasa memiliki tanah kelahiran tercinta Serang Utara. Rasa persatuan untuk membangun Serang Utara tercinta kini berada di ambang pintu kegelisahan, sebab kepentingan apapun yang dibalut dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat kini lebih menarik diperjuangkan ketimbang mempersatukan terlebih dahulu kerangka berpikir yang sama untuk membangun Serang Utara tercinta. Pada sisi peradaban dan kebudayaan, Serang Utara memiliki berbagai tokoh intelektual muslim dunia yang karya-karyanya dibaca oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Terbukti dengan lahirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Tanara pada 1813 sampai dengan 1879. Pada masanya, gerakan intelektual muslim di Nusantara bahkan di dunia tidak lepas dari kajian-kajian kitab kuning Syekh Nawawi Al-Bantani yang banyak dipelajari, dibaca oleh seluruh umat muslim dunia. Ini menjadi bukti bagaimana Serang Utara mampu melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh di Nusantara. Budaya masyarakat Serang Utara pada masa Syekh Nawawi Al-Bantani mengalami perkembangan budaya baca dan telah kitab kuning di berbagai pesantren di Banten bahkan di Nusantara. Kitab-kitab kuning itu tidak lain adalah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang pada masa itu dan saat ini mendominasi dipelajari di berbagai pesantren salafiyah atau pesantren modern di Nusantara. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi ikon tokoh ulama dunia bagi Indonesia, Banten, dan Serang Utara. Setiap tahunnya masyarakat Serang Utara menggelar Haul Syekh Nawawi Al-Bantani. Ribuan orang dari berbagai penjuru di Indonesia hadir untuk mendoakan torehan prestasi dan jasa-jasa beliau. Lalu, kita harus mendengar bagaimana komentar para tokoh dan masyarakat Serang Utara tentang semua kompleksitas permasalahan yang ada di Serang Utara. Dari masalah kira-kira apa sih? Tentu potensi itu dulu yang banyak kan. Terus kemudian sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ini kan kadang-kadang nggak match ya antara sumber daya manusianya dengan sumber daya alamnya. Jadi kita menyatukan visi misi dulu. Ini apa nih, mau dibawa kemana kan gitu bahasanya ya. Mau dibawa kemana Serang Utara ya. Jadi nanti kalau udah ketemu mur sama bautnya itu kan jadi enak. Nah, saya setuju tadi menghadirkan tokoh-tokoh gitu ya yang merasa di Serang Utara. Jadi kemudian nanti kita seolah-olah kayak kita menyebar lagi kan. Jadi dimanapun kita berada yang tetap kita masih membawa. Kalau menurut Ibu sendiri apa yang kurang dari Serang Utara itu, Bu? Dari segi SDM-nya atau keberanian kurang. Kalau misalkan ada pilkada, kalau udah Serang Barat yang calon,
Serang Timur itu kedar petir. Mau nyalonin. Karena apa? Pendukungan dari masyarakat Serang Timur juga kurang. Intinya gitu. Jadi intinya kurang bersatu. Beda dengan Serang Barat. Serang Barat itu wah, gitu. Mau nggak suka sama pemimpin yang penting orang Serang Barat. Jadi dulu. Kan imbasnya kena. Kalau pembangunan itu difokuskan ke sana, jalan bagus. Kan ke situ. Tapi Serang Timur belum ke situ. Kalau nggak suka, lah enggak lah saya nggak suka itu. Jadi pikirannya pribadi, gitu kan. Tapi kalau untuk pembangunan sendiri di Serang Utara itu, kalau menurut Ibu dirasa sudah cukup atau Masih jauh. masih jauh ya? Masih jauh. Lihat aja sih, infrastrukturnya kan. Ya sekarang sih masih penting ya. Tapi kan kalau untuk keseluruhan masih banyak kurang. Kalau di sepanjang jalan yang dari Karangantu sampai Tangerang Maut itu untuk masyarakat pesisir artinya. Jadi kebudayaan pesisir itu yang berbeda dengan masyarakat pegunungan. Jadi mayoritas penduduk Serang Utara itu sebetulnya orang-orang yang lahir dari daerah pesisir gitu Pak Prof ya? Iya, namanya masyarakat pesisir Masyarakat pesisir. yang mempunyai budaya pesisir gitu. Seperti layaknya umumnya orang-orang tempat lain yang di pesisir mempunyai pandangan tentang laut, tentang benda-benda laut. Itu yang menjadi ciri khas. Kalau dari sisi peradabannya Pak Prof? Nah iya, tergantung itu yang bersangkutan masyarakat itu kontak dengan masyarakat yang lain. Secara kebudayaan di Serang Utara mungkin banyak hal-hal yang berkembang di sana Pak Prof dalam rangka membangun Kesultanan Banten pada zaman Kesultanan juga. Jadi itu karena daerah lintas itu, lintas Banten ke Jakarta di situ. Jadi wilayah lintasan. Ada yang bilang Serang Utara itu menjadi pusat peradaban Islam di sana Pak Prof di daerah Kesultanan Banten. Itu kira-kira. Nah itu kan nggak semuanya di utara, tapi pada wilayah Karangantu kan bagian-bagian tertentu aja yang punya akses dengan Karangantu itu. Budaya Kesultanan ya, Kesultanan Banten. Pusat kekuasaan Kesultanan Banten itu udah di Serang Utara. Dari mulai mau di Banten lamanya Kesumen atau Tirtayasanya ya, dan jalurnya itu kan jalur situ. Jadi harusnya orientasi peradabannya adalah orientasinya kosmopolit gitu ya. Kemudian berbasis maritim gitu. Harusnya, tapi kalau melihat kondisi saat ini ya jauh berbeda itu bagaimana pusat kekuasaan dulu ya di Banten lama yang ya sampai saat ini masih terus berbenah. Kemudian ex-Kraton Tirtayasa juga tidak terurus dan seterusnya. Saya kira ada degradasi mungkin yang paling tepat. Bagaimana orang-orang Serang Utara itu harus lagi disentil lah supaya mulai menghargai lah itu. Menghargai sejarah masa lalunya itu. Berikut peninggalan masa lalunya itu gitu. Selama ini dari pemerintah sendiri belum ada satu sentuhan yang progres terkait dengan sisi kebudayaan dan keperadaban itu Pak? Ada sebetulnya, sudah ada dulu, ada langkah-langkah konkret, tapi lemahnya ini kita itu kan di kontinuitas ya, jadi istiqomahnya itu nggak ada. Kontinuitas ya, jadi istiqomahnya itu nggak ada. Ide-ide besar sih banyak, ide cemerlang banyak, tapi yang mengawal ide-ide itu menjadi kenyataan itu ya belum ada. Banten lama sekarang ya masih begitu-begitu aja. Masih dirundung konflik internal dan seterusnya. Tirtayasa keratonnya juga ya sebatas itu.
malah nggak kelihatan tuh bekas keraton dan seterusnya. Serang Utara ya, iya. Ketika kita berbicara soal Serang Utara, maka kita berbicara beberapa daerah yang ada di Serang Utara itu sendiri ya. Menaungi 6 kecamatan ya, dari mulai Ciruas, Pontang, Tirtaya Satanara sampai dengan Carenan, Lebak Bulus begitu. Nah, sebagian besar masyarakat Serang Utara adalah berprofesi sebagai petani. Ada juga yang berprofesi sebagai nelayan, buruh dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau kita lihat dan kita baca di data yang dilansir oleh pemerintah Kabupaten Serang tahun 2009 itu, Serang Utara menjadi bagian dari Kabupaten Serang yang juga memberikan sumbangan pendapatan asli daerah cukup baik ya, dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan potensi kelautan. Nah, banyak orang mengetahui bahwa Serang Utara itu menjadi salah satu tempat yang banyak melahirkan para tokoh-tokoh intelektual dunia ya, seperti terbukti dengan adanya Syekh Nawawi Al-Bantani yang juga lahir di Kecamatan Tenara. Beliau telah menuliskan hampir sekitar 40 sampai dengan 100 lebih karya kitab kuning yang beliau tulis dalam berbagai disiplin keilmuan. Kemudian juga di era-era modern sekarang, ketika Banten memakarkan diri dari Jawa Barat, Serang Utara, tepatnya di Kecamatan Pontang, memiliki tokoh pendiri Provinsi Banten, yaitu Bapak Prof. Ahmad Tihami ya. Beliau dikenal publik sebagai salah seorang penggagas, termasuk dalam salah satu pendiri Provinsi Banten di tahun 2000 ya, sekitar tahun 2000 lah ya. Kemudian kalau kita berbicara Serang Utara juga, harapan saya bahwa Serang Utara ini tidak hanya sekedar menjadi indah di masa lampau, maju secara peradaban kebudayaan di masa lampau, tetapi juga mulai saat ini harus ada satu embrio cikal bakal penerus regenerasi para tokoh-tokoh terdahulu Serang Utara, yang kemudian ini bisa lebih menjadi motor penggerak untuk menggerakkan semua apa yang ada di Serang Utara. Mas, apa harapan Mas buat pemerintah, khususnya keinginan para petani Mas, supaya lebih bisa disejahterakan atau seperti apa gitu? Nah, terutama mau obat-obatan. Terus pupuk ya? Iya, terutamanya. Pupuk buat ini sawah gitu Mas ya? Iya, buat tanaman padi. Tanaman padi. Dipikirkan kalau pemerintah kita. Oke. Sebatas guru ngaji, udah dipikirkan kalau pemerintah. Aja sebatas ini zakat doang kan. Pendapatannya paling 80. Beli umpannya aja ini 5.000 1 kilo. Kan 5 kilo ini, udah ketangguhan 25 lah. Belum bensin 3 liter, terus bekal-bekal rokoknya lagi, permatinya itu 150 makan habis itu. Pendapatan paling 100.000. Banyak kekurangan-kekurangan yang perlu didongkrak oleh pemerintah daerah dalam hal ini. Karena bicara madrasah tidak seperti sekolah yang ada di dinas. Tentu banyak sekali kekurangan-kekurangan itu. Baik bangku, juga alat-alat tulis, meja guru, struktur dan lain sebagainya. Ini juga perlu diperhatikan untuk peningkatan mutu.